Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Dan pada video kali ini masih lanjutan dari bagaimana kita memahami alat musik gitar. Nah, satu hal yang juga sangat penting dalam menjaga kualitas gitar yang sudah dimiliki adalah memelihara gitar. Ya, memelihara gitar. Gitar itu memang perlu dipelihara. Karena kalau tidak, dia tidak punya usia panjang. Ya, perlu dipelihara. Salah satu yang paling kita mudah memelihara gitar itu adalah bahwa gitar yang kita perlu pakai kalau sudah tidak digunakan lagi, segera dimasukkan dalam tas gitar, ya, atau case. Orang menyebutnya case. Nah, case atau tas gitar, pembungkus gitar itu ada dua macam. Ada yang hard case dan ada yang soft case, ya. Pada tayangan di sebelah saya itu ada contoh untuk hard case, yaitu tas yang menyerupai koper, gitu ya, koper. Karena pembungkusnya keras, ya. Hard case ini jauh lebih aman untuk dipakai melindungi gitar dari benturan-benturan, gitu ya. Baik benturan yang tidak terlalu keras maupun benturan yang agak keras. Tapi kalau keras sekali benturannya ya tentu saja rusak, gitu ya. Gitar di dalamnya juga bermasalah nantinya kalau terjadi benturan, ya. Benturan yang keras. Makanya hati-hati dalam membawa atau menyimpan gitar, gitu ya. Nah, satu jenis tas gitar yang lain adalah gitar soft case. Ya, gitar soft case itu gitar yang bahan pembungkus gitarnya itu tidak keras, ya, soft atau lembut. Ya, biasanya ini dipakai untuk kepraktisan. Ya, kalau kita ingin membawa gitar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain, maka kita membutuhkan kadangkala adalah soft case. Tentu saja untuk soft case ini tidak sebaik, ya, pengamanannya dibanding yang hard case, ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita memelihara gitar yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memelihara gitar dengan peletakannya. Ya, meletakkan gitar itu tidak asal letakkan, gitu ya. Misalnya gitar diletakkan di lantai dengan begini, ya. Atau diletakkan gitar dengan cara berdiri. Nah, ini bahaya lagi. Kalau disandarkan di dinding misalnya, ini cepat jatuh, ya. Dan kalau sudah jatuh, kalau gitar itu bagus, harganya mahal, bisa patah yang namanya leher gitar, ya. Kemudian kalau begini itu bisa bahaya kalau ada adik-adik kita yang berlari-lari kemudian menginjak gitar, itu juga berbahaya kalau ditidurkan dengan cara demikian. Memang yang paling baik adalah disimpan di dalam lemari yang khusus untuk penyimpanan gitar di dalam lemari, karena dia tidak mudah untuk tersenggol, gitu ya, tersentuh oleh benda-benda lain atau oleh orang, gitu ya. Disimpan di dalam lemari. Berikut dengan tas gitarnya boleh, tapi kalau tidak ada tas gitarnya disimpan di dalam lemari. Tapi yang paling juga perlu diperhatikan adalah peletakan gitarnya. Kalau tidak di dalam lemari, yaitu dengan cara dimiringkan seperti ini, ya. Diletakkan di lantai boleh, tapi dimiringkannya dengan cara begini. Kenapa? Karena ini akan bisa lebih dekat dengan dinding daripada begini, kan?
meletakkan gitar dengan cara begini lebih memakan tempat. Tapi kalau demikian tidak, ya, disimpan dengan cara begini. Yang kedua juga dengan cara menyimpan demikian itu akan memelihara leher gitar, ya. Leher gitar itu tidak menjadi terlalu beban, ya, terbebani, gitu ya. Jadi bodi keseluruhan gitar ini juga tidak akan terbebani pada satu titik bebannya, tapi menyebar, ya, menyebar. Titik bebannya akan menyebar mulai dari head kepala gitar sampai ke bodinya. Itu cara peletakan gitar. Nah, hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah penyimpanan gitar. Sebaiknya juga disimpan dengan menggunakan apa istilahnya kapur barus, ya. Kapur barus dan silikon, kristal atau hal-hal yang memfilter kelembaban, ya, memfilter kelembaban udara. Ada banyak dijual, ya, di toko-toko kimia biasanya menjual silikon ini yang bentuknya seperti kristal kecil-kecil, ya, tersimpan di dalam satu bungkusnya, gitu ya. Nah, itu diletakkan di dalam tas gitar. Jangan dimasukkan ke dalam soundboardnya, karena kalau dimasukkan ini ada lubang, ya, ada ruang. Tapi jangan dimasukkan ke dalamnya, baik silikon maupun kapur barus, ya. Kenapa? Karena kalau dimasukkan nanti akan memberikan efek suara, ya, terjadi adanya guncang atau getaran-getaran dari pembungkus silikon dan kapur barus itu ikut bergetar kalau dibunyikan ini. Maka suaranya jadi aneh. Ya, kalau dawainya dipetik, kapur barus ada di dalam atau silikonnya ada di dalam, jadi ikut mengganggu kualitas bunyinya. Ya, jangan disimpan di dalam bodi gitar, tapi diletakkan saja di atau digantung di gitarnya boleh. Nanti kalau mau dimainkan boleh disingkirkan dulu, gitu ya. Begitu juga kapur barus, digantung saja, ya, diletakkan di tuning page-nya, ya, boleh. Atau disimpan di dalam lemari, ditaruh aja di lemari, disebarkan di ruang penyimpanannya. Atau di tas gitar juga ditaruhkan di tas gitarnya. Kenapa kapur barus dan silikon penting? Kapur barus itu untuk menghindari serangga, ya, serangga. Mulai serangga yang kecil sampai serangga yang besar seperti kecoa, gitu ya. Itu tidak akan mengganggu dan merusakkan ini, karena ini kan terbuat dari kayu, jadi mudah diganggu, ya. Misalnya digigit-gigit oleh binatang, gitu ya. Atau dilubangi, karena rayap itu kan suka dengan kayu. Jadi itu dihindari supaya jangan terganggu oleh serangga. Itu fungsi dari kapur barus. Tapi silikon itu untuk menstabilkan suhu udara supaya gitar ini tidak berubah, ya, tidak berubah, karena suhu udara di setiap ruangan itu berbeda-beda. Di tempat yang dingin itu tingkat kelembabannya juga perlu diperhatikan, ya, tingkat suhunya juga diperhatikan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan dan harus disimpan di ruangan yang dingin misalnya atau ber-AC, ya, perlu diberikan atau diletakkan di sisi gitar-gitar ini atau di dalam tas gitar itu silikon, ya. Karena untuk menstabilkan kelembaban udara, ya. Sayang sekali kita punya gitar mahal-mahal, ternyata hanya bisa digunakan untuk sesaat saja. Kita kan berharap bahwa gitar yang kita miliki bisa dipakai untuk waktu yang lama, gitu ya. Nah, inilah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara gitar. Satu lagi, ketika kita akan
menyelesaikan latihan, ya. Kita akan menyelesaikan latihan atau belajar gitar, udah capek gitu ya, saya mau istirahat atau saya ada kegiatan lain. Setelah bermain gitar, jangan lupa dawainya dikendorkan, ya. Jangan seperti ini, tapi gitarnya harus dikendorkan. Sampai dawainya tidak tegang, ya. Sampai tidak tegang. Atau bahkan tidak ada bunyi sama sekali. Nih, nggak ada bunyi. Ini artinya kita memelihara gitar supaya tidak tertarik oleh senar. Di satu sisi dawainya bisa lebih awet, ya, bisa dipakai lebih lama. Nanti kalau mau dipakai lagi, ya di stem lagi istilahnya, atau dilaras kembali dengan menyesuaikan nadanya. Gitu ya, ini harus disesuaikan nadanya. Gitu. Dan tidak hanya satu dawai, semua dawai. Apalagi kalau ingin ditinggal atau tidak dimainkan dalam jangka waktu yang lama. Ya, selain disimpan di dalam tas gitar, juga dawainya harus dikendorkan istilahnya. Jangan tegang seperti ini. Nanti bisa menyebabkan satu leher gitar menjadi bengkok. Ya, bisa menyebabkan leher gitar menjadi bengkok. Ada gitar yang tidak menggunakan, dalamnya tidak menggunakan tongkat baja, ya. Seperti ini tidak menggunakan tongkat baja di dalam gitar, di dalam leher gitarnya. Tapi ada memang gitar yang luarnya kayu tapi di dalamnya itu ada tongkat, ya, tongkat baja, untuk menjaga agar leher gitar tidak bengkok. Tetapi umumnya untuk belajar, gitar yang untuk belajar seperti gitar ini tidak menggunakan tongkat baja di dalam leher gitarnya. Maka perlu dijaga agar tidak bengkok, ya, tidak melengkung. Kalau melengkung, maka suaranya juga akan berpengaruh menjadi tidak baik. Oleh karena itu, jagalah gitar ini, terutama setelah menggunakannya, maka senar gitar ini dikendorkan, ya, jangan sampai tegang, gitu ya, sampai tidak berbunyi kalau dipetik gitarnya, dawainya. Ini masih bunyi, berarti kita harus mengurangi lagi sampai tidak berbunyi. Ya, itu adalah cara menjaga gitar kita yang kita beli dengan jerih payah atau dengan dana yang memang tidak murah, gitu ya. Apakah ada gitar yang murah? Ada. Apakah ada gitar yang mahal? Juga ada. Makanya kita harus tetap memelihara gitar meskipun gitar itu harganya tidak mahal, ya. Karena kita tetap berharap gitar itu bisa kita gunakan terus dalam jangka waktu yang lama. Harga gitar sangat berpengaruh dengan kualitas gitarnya. Jadi kita juga membeli gitar itu perhatikan harganya. Harga itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sanggupnya membeli harga gitar yang 1 juta dan kita ingin memilikinya, maka kita bisa memiliki gitar itu, namun perlu ada seleksi, dites dulu gitarnya bagus enggak, gitu ya. Nah, taunya gitar itu bagus atau tidak, maka kita minta ditemani oleh orang yang lebih paham tentang gitar, gitu ya. Jadi meskipun harganya 1 juta, tapi kalau kualitasnya bagus kan, kenapa tidak? Itu yang kita miliki daripada gitar yang harganya sama tapi kualitasnya nggak bagus, gitu ya. Ya memang semakin mahal harga gitar, tentu saja menjadi jaminan kualitas gitar itu semakin baik, gitu ya. Baik, itu saja dari saya untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi
pada video berikutnya. Salam.